Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Nippon Time, minasan. Ya, oke, sudah lama sih tidak muncul wajah saya muncul lagi. Oke, hari ini hari Senin, Getsuyobi desu. Desu ne, ii tenki desu ne. Cuacanya sangat bagus, cocok untuk jalan-jalan sepertinya ya kalau di Jepang ini ya. Oke, pertama, saya ucapkan dulu terima kasih kepada minasan yang selalu menonton, selalu belajar gitu ya di Nippon Time. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selalu memberikan manfaat untuk minasan semuanya. Yang kedua, saya sampaikan, ucapkan selamat kepada semua minasan yang sudah lulus JLPT, baik yang N4 maupun N3, dan tentunya yang JFT Basic juga ya, selamat sudah berjuang sejauh ini dan sudah lulus. Mudah-mudahan pencarian jobnya gitu ya, karena saya yakin kebanyakan di sini adalah yang ingin mencari job di Jepang gitu ya, belajar JLPT-nya tujuannya untuk mencari job. Mudah-mudahan segera dapat job ya, minasang. Amin. Hari ini sebenarnya saya ingin sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah juga saya menyampaikan gitu ya bahwa tentang seputar belajar JLPT maupun JFT Basic yang baiknya itu seperti apa gitu ya. Apakah ada cara-cara yang cepat untuk belajar JFT dan JLPT gitu ya supaya lulus gitu ya? Oke, kita bahas di video kali ini ya. Pertama, minasang, tentang belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing itu tidak gampang. Itu mindset pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun belajar bahasa itu adalah hal yang sulit. Ya, jadi kalau selama ini minasang merasa bahwa kok nggak bisa-bisa sih belajar bahasa ya karena belajar bahasa itu bukan hal yang mudah. Jadi jangan kecewa terlebih dahulu. Oke. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tadi sudah menyampaikan bahwa belajar bahasa itu tidak gampang gitu ya. Nah, yang kedua, belajar bahasa asing itu tidak cepat. Artinya butuh waktu, tidak instan gitu ya. Jadi belajar bahasa asing itu sangat-sangat butuh waktu dan tidak bisa terburu-buru. Itu mindset yang perlu kita tanamkan gitu ya bahwa belajar bahasa itu bertahap dan perlu proses membutuhkan waktu. Itu pertama ya, itu yang kedua ya, minasang yang perlu mindsetnya harus ditanamkan di diri kita gitu ya, bahwa belajar bahasa itu tidak instan. Begitu. Tidak bisa cepat dan sulit yang saya sampaikan tadi itu bukan berarti tidak bisa. Semua orang punya kesempatan atau punya peluang gitu ya, sangat-sangat punya peluang untuk bisa bahasa asing gitu ya, termasuk bisa bahasa Jepang, termasuk lulus JLPT, baik NP3 dan sebagainya maupun JFT Basic. Semua orang punya peluang itu, peluangnya semua sama ya, tidak ada ya bedanya. Jadi kita semua punya peluang untuk lulus atau untuk bisa bahasa Jepang. Nah, kita sudah meyakini bahwa semuanya bisa lulus, semuanya bisa belajar, bisa bahasa Jepang begitu ya. Nah, tahap berikutnya adalah mungkin yang selama ini yang belajar bahasa Jepang gitu ya. Sensei, adakah cara belajar yang efektif atau yang cepat supaya saya bisa lulus JLPT ataupun JFT Basic? Nah, jawabannya sebenarnya kalau cepat gitu ya, saya memang bukan termasuk orang yang mencari-cari belajar bahasa itu supaya cepat. Saya tidak mencari itu, tapi saya lebih fokus ke bagaimana belajar bahasa asing itu, bahasa Jepang ya, itu efektif dan cocok untuk kalian dan bisa nyaman itu kalau saya. Jadi saya tidak pernah mencari metode yang cepat-cepat karena saya kurang percaya dengan metode cepat-cepat dalam belajar bahasa. Karena itu tadi bahwa prinsip belajar bahasa adalah proses dan keberlanjutan. Itu minasang. Jadi kalau saya ditanya seputar belajar bahasa Jepang yang efektif itu minasang, kalau saya ditanya seperti itu ya saya lumayan sulit juga menjelaskan gitu ya. Tapi di video kali ini saya akan mencoba gitu ya memberikan gambaran runtutan belajar bahasa yang mungkin bisa jadi referensi gitu ya bagi minasang untuk mencari cara belajar bahasa Jepang yang efektif itu sesuai dengan versi minasang sendiri begitu ya. Oke, pertama kalau saya konsep dasarnya supaya bisa belajar bahasa, supaya bisa bahasa Jepang gitu ya dan
tentunya lulus JLPT ataupun JFT Basic ataupun apapun itu sesuai dengan target minasang. Nah, yang pertama yang perlu sekali kita kuasai adalah kosakata minasang. Kenapa? Oke, kita ambil contoh gitu ya, bahwa anak kecil itu belajar ngomong itu melalui kosakata. Jadi modal dasar mereka itu adalah meniru kosakata sebanyak mungkin, ya kan? Jadi minasang yang punya adik di rumah atau yang udah punya anak pun saya rasa sudah tahu gitu bahwa anak-anak kecil ya itu memulai berbicara dengan meniru kosakata-kosakata dari orang sekitar. Nah, begitupun juga kita yang belajar bahasa asing itu modal utama tetap adalah kosakata. Jadi kuasailah kosakata terlebih dahulu sebanyak mungkin gitu ya. Untuk modal dasar apapun itu gitu ya, baik untuk Kaiwa, untuk ujian JLPT, JFT Basic itu modal dasarnya adalah kosakata. Nah, belajar kosakata yang efektif seperti apa? Nah, ini juga tergantung dari tipe masing-masing orang gitu ya. Ada orang yang tipe belajarnya itu konvensional gitu ya, seperti menghafal satu persatu gitu ya, kosakata di buku gitu ya. Ada juga tipe orang yang belajarnya mencampurkan antara metode konvensional gitu ya, menghafal satu-satu, diikuti dengan misalnya tebak-tebakan kosakata dengan temannya. Atau ada juga yang melalui apa namanya dari YouTube gitu ya, belajar kosakata, mendengar, meniru, kemudian mencatat, ada juga itu tipe-tipe yang rajin biasanya gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi minasang harus mencari referensi yang menurut minasang itu cocok dengan diri minasang, dengan versi minasang. Jadi modifikasilah sesuai dengan versimu, versi kalian yang cocok, yang nyaman gitu ya, yang berkesan sehingga bagi kalian itu mudah untuk dilakukan. Kalian tidak perlu meniru 100% gaya menghafal kosakata orang gitu ya, karena bisa jadi cara itu tidak cocok dengan minasang gitu ya. Jadi stres sendiri jadinya, tidak nyaman. Jadi tiru, contohlah cara belajar online, kemudian cocokkan dengan dirimu, kemudian buatlah versimu ya, versi kalian yang mana yang cocoknya cara belajar untuk menghafal kosakata. Nah, kalau saya ditanya zaman dulu sekarang juga masih dilakukan sih. Zaman dulu itu saya menggabungkan ya, tergantung situasi saya itu belajar mut-mutan juga sebenarnya. Nah, saya itu menggabungkan beberapa konsep belajar juga, termasuk yang konvensional saya lakukan, menghafal satu-satu gitu ya dari buku, kemudian meniru juga saya lakukan dari Cokai, kadang dari Cokai, dari YouTube gitu zaman dulu, walaupun YouTube belum banyak gitu ya. Tapi harus ketika mencari cokai pendengaran itu juga disesuaikan dengan level kita. Kalau kita masih dasar kosakatanya awal-awal ya carilah video yang memang belajar atau menggunakan kosakatanya itu memang yang masih paling gampang gitu ya. Jangan kita masih menghafal kosakata yang mudah tapi mendengarkan cokai yang sulit, nanti nggak nyambung juga gitu ya. Susah pastinya gitu ya, jadi stres sendiri. Begitu. Kalau saya, ada juga orang yang menghafal kosakata dari membuat semacam catatan, kemudian kayak kartu-kartu gitu ditempel segala macam gitu. Ada juga yang cocok dengan versi seperti itu, ya silakan. Kalau saya memang tidak cocok sih. Saya tidak cocok versi kartu-kartu. Saya lebih konvensional dan meniru untuk menghafal kosakata saya begitu binasa. Atau satu lagi biasa yang saya lakukan adalah asosiasi. Asosiasi itu kira-kira kosakata ini miripnya dengan apa ya gitu ya. Kira-kira diucapkannya enaknya gimana ya gitu. Jadi mengimajinasikan itu juga saya lakukan gitu ya. Jadi memang banyak sekali metode cara menghafal kosakata yang dilakukan orang-orang gitu ya. Nah, silakan minasang cari dan cocokkan dengan versi minasang. Buatlah versimu sendiri. Mana yang paling nyaman ketika menghafal kosakata. Oke, nah itu kan pertama ya, kosakata, perbanyaklah kosakata, biar bagaimanapun itu adalah modal-modal dasar bahasa gitu ya. Jadi harus mau nggak mau harus kuasai kosakata, perbanyak perbendaharaan kosakata itu
merupakan hal yang wajib. Nah, berikutnya adalah setelah kita sudah punya banyak perbendaharaan kata, tentunya kita bisa menyusun kalimat dengan kosakata walaupun tidak dengan bunpo atau tata bahasa yang benar sebenarnya tidak masalah. Coba kalian atau minasang lihat gitu ya, anak-anak ketika belajar ngomong itu kan mereka tidak menyusun kata yang benar terlebih dahulu. Yang penting diucapkan kosakatanya dan masih nyambung gitu ya. Kosakata yang dibuat, yang dikumpulkan menjadi kalimat yang walaupun tidak berurut tapi masih nyambung. Itu tidak masalah. Jadi tetap modal utamanya kan kosakata gitu ya. Menyusun kalimatnya itu nanti bisa nyusul sebenarnya gitu ya. Bisa dicicil pertama dengan menyusun walaupun salah gitu ya, susunannya tidak masalah, masih bisa dipahami kan ya, walaupun susunannya salah gitu. Nanti seiring berjalannya kosakata kita sudah banyak kan kita juga sambil kalau kita belajar di buku kan ada langsung juga bunponya gitu ya. Nah, di situ barulah mulai nyicil-nyicil bunponya ngikut. Nah, kalau kita tidak banyak perbendaharaan kosakata gitu ya, kemudian kita mau belajar bunpo itu juga susah sebenarnya gitu ya. Jadi modal awal tetap kosakata minasang. Nah, irodori itu tidak menekankan bunpo. Kalau minasang lihat sekarang gitu irodori itu tidak menekankan bunpo, tapi bagaimana kosakata yang ada yang yang dicicil setiap hari. Bayangkan setiap bab kan di Irodori itu ada kosakata yang diperkenalkan dengan gambar-gambar segala macam. Itu bagaimana bisa diucapkan gitu ya, bisa disusun menjadi kalimat tapi tidak perlu harus menggunakan bumbu-bumbu yang susah. Bumbunya sembari menyusul lah istilahnya begitu ya. Nanti secara alami gitu ya, natural itu akan mengikuti bumbunya begitu. Yang ujian JFT Basic mungkin sudah ngerti ya bahwa jarang sekali ditanya tentang partikel gitu ya, atau ini ketemu ini tuh jarang. Walaupun ada tapi jarang sekali. Karena dia lebih ke alami, natural gitu ya. Yang ditanya tuh lebih ke respon-respon gitu ya. Itu kan lebih alami dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Jadi kosakata, perbanyak bendaharaan kosakata, kemudian bunponya nanti bisa menyusul sesuai dengan apa namanya ya, cicilan kita gitu ya, belajar kosakata sambil bunponya bisa nyusul tidak masalah minasang. Nah, kalau saya dulu juga sama sih, ketika bunpo saya juga awal-awal ya masih bingung karena memang bingungnya itu disebabkan oleh keterbatasan kosakata. Begitu kosakata sudah mulai banyak, ketika membaca bunpo itu langsung nyambung gitu ya. Bunpo kan urusan menyusun kalimat gitu ya. Menyusun kalimatnya jauh lebih enak kalau punya kosakata yang banyak gitu ya. Jadi kalau saya dulu memang tidak suka belajar bunpo yang mencatat koto ketemu ga arimas gitu, saya kurang suka minasang kalau saya dulu. Saya lebih ke saya baca berulang-ulang, oh ini ketemunya ini, oke, oke, ulang dan ucapkan lagi gitu ya, susun kalimat sendiri gitu ya. Dan lama-lama jadi terbiasa. Jadi saya tidak suka mencatat pola satu ketemu ini, pola dua ketemu ini, itu saya kurang suka. Tapi itu cara minasang kalau ada tipe yang suka mencatat pola ini ketemu ini, ya itu tidak masalah juga. Jadi cara belajar bunpo pun sesuaikan dengan versi minasang masing-masing juga, gitu ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Yang pertama, kuasai dulu perbendaharaan kosakata yang banyak gitu ya. Jadi jangan kalah dengan kosakata. Caranya carilah masing-masing mana yang menurut kalian nyaman dan berkesan. Itu sangat penting. Yang kedua, barulah menyusun kalimat nantinya diikuti dengan bunpo-bunpo yang ada di buku pelajaran. Itu silakan digabung-gabungkan, dibuat-buat pola sendiri gitu ya, senyaman-nyaman. Buatlah bunpo itu bukan sekedar mencatat, tapi biasakanlah bunpo itu bagian dari belajar minasang. Artinya ya simpelnya sih dipakailah menjadi suatu kalimat, menjadi percakapan sehari-hari, itu simpelnya gitu ya. Jadi supaya tidak, bunpo itu bukan masalah hafalan sebenarnya minasang, kalau jujur saya katakan ya. Bunpo itu bukan masalah hafalan sebenarnya. Masalah bagaimana setelah kita
baca, kita pahami, kan kita gunakan. Masalah penggunaan sebenarnya Bunpo itu. Kalian kalau cuman belajar Bunpo nggak digunakan, itu gampang lupa. Kalau menurut saya gitu ya, pakailah Bunpo yang sudah dipelajari agar lebih mudah membiasakannya. Akan lebih mudah nempel bentuknya di ingatan kita gitu ya. Jadi saran saya jangan cuman hafalan mati gitu ya. Jadi jangan cuman hafal tapi pakailah gitu ya supaya tidak lupa. Termasuk khotbah juga pakailah walaupun dengan kalimat yang simpel tidak masalah, yang penting dipakai. Oke, berikutnya adalah kotoba sudah Bunpo sudah tadi saya tekankan, kemudian berikutnya barulah minasang cicil dengan cokai dan kaiwa. Cokai sebenarnya waktu belajar kotoba ada yang melalui audio gitu ya, itu juga bagian dari cokai gitu ya. Cokai atau pendengaran ini juga sesuaikan dengan level minasang dulu, jangan terburu-buru. Misalnya kita masih level dasar, maka dengarkanlah cokai-cokai yang level dasar gitu ya. Kan ada ya yang di YouTube juga bisa dicari gitu ya, cokai-cokai yang standar salam dulu gitu ya dan sebagainya. Nanti kalau udah ke tengah, udah kosakatanya udah lumayan banyak nih ya, cobalah dengarkan anime yang Doraemon gitu ya, yang lucu-lucu, atau dengar lagu Jepang juga tidak masalah, atau bisa juga dengar ada lagu anak-anak Jepang gitu ya yang menggunakan kosakata yang simple-simple itu juga ada. Itu juga bisa mulai dari sana gitu ya. Jadi, tapi apakah Cokai itu harus nunggu kosakata banyak dulu? Ya, tidak juga sih sebenarnya. Cokai itu bisa dimulai dari ketika menghafal kosakata sambil mendengarkan menghafal kosakata melalui pendengaran itu juga bagian dari Cokai, gitu ya. Jadi, so desu ne di Irodori kan juga ada seperti itu ya, maksudnya ada listeningnya untuk menghafal kosakata gitu ya. Terus kita ikuti membeo itu juga ada seperti itu. Jadi jangan nunggu kosakata banyak dulu baru latihan cokai, tidak ya. Tapi menghafal kosakata juga bisa melalui cokai minasang gitu ya. Hai, berikutnya kaiwa. Kaiwa ini juga ya, ini yang menjadi banyak sekali minasang atau kalian yang minta untuk cara belajar cokai itu gimana sih sensei gitu ya. Sensei buatlah video kaiwa, sorry maaf. Sensei buatlah video kaiwa. Video kaiwa ini agak susah. Saya harus butuh lawan bicara untuk membuat video kaiwa. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan cara belajar. Maksudnya belum bisa membuat konten kaiwa untuk minasang. Jadi mohon maaf. Tapi sebenarnya bisa minasang mulai kaiwa ini dengan diri minasang sendiri sebenarnya gitu ya. Dengan cara ya memberanikan diri untuk ngomong gitu ya, jangan cuma diam gitu ya, memberanikan diri untuk ngomong termasuk kosakata yang kita buat yang sudah kita hafal tadi cobalah diucapkan satu persatu terlebih dahulu gitu ya. Ucapkan, jangan cuma disimpan di dalam kepala ataupun hati, tapi harus diucapkan. Disitulah kaiwa itu mulai. Jadi kaiwa itu dimulai bukan langsung membuat kalimat gitu, bukan minasang. Dari kosakata satu persatu yang minasang ucapkan itu juga modal dari kaiwa sendiri gitu ya. Jadi barulah dari sana nanti buat kalimat sederhana dan ucapkan. Kalimat sederhana ucapkan. Itulah mulai dari situlah kaiwa itu dipelajari gitu ya. Nantinya barulah minasang cari lawan bicara untuk bisa kaiwa. Kalau sekarang bisa banyak ya dari aplikasi di HP kita juga ada ya tapi banyak berbayar sih ya. Untuk kaiwa ini memang agak sedikit kalau kita tidak punya inisiatif sendiri gitu ya untuk kaiwa memang agak susah. Jadi kita harus punya inisiatif untuk ngomong gitu ya, untuk memberanikan diri, untuk percaya diri untuk mulai ngomong gitu ya. Jangan takut untuk ngomong. Kalau saya ditanya dulu ya cara belajar kaiwa saya lebih ke gimana ya? Ngomong sendiri karena saya tipe orang yang tidak bisa diam juga gitu ya, apalagi kalau ketemu teman. Jadi harus saya pakai bahasa Jepang atau kosakata yang saya pelajari itu harus saya pakai ketika saya bertemu dengan teman sekelas gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus pakai itu supaya saya tidak lupa juga gitu ya dengan kosakata. Jadi saya gunakan di kaiwa.
Berikutnya saya lupa tadi ya, kanji minasan. Kanji, nah karena bahasa Jepang itu ada kanjinya, termasuk di ujian juga pasti ada kanji yang muncul. Ini cara belajar kanji juga masing-masing beda-beda nih. Kalau ditanya saya dulu, saya tipe orangnya learning by doing. Jadi saya lebih suka tipe orang yang belajar itu sambil melakukan. Saya tidak suka yang tapi kadang ya mood-moodan juga sih. Tapi memang saya lebih fokus, lebih cenderung ke learning by doing. Jadi saya lebih suka melakukan dan belajar sambil belajar. Jadi saya nggak suka diam maksudnya gitu ya. Nah ketika belajar kanji pun saya tidak bisa yang cuma lihat, oh ini, tidak ya. Saya lebih ke begitu lihat langsung tulis. Tangan saya nggak bisa diam kalau belajar kanji zaman dulu gitu ya. Tetap saya learning by doing. Jadi harus saya lakukan gitu ya, supaya saya tidak mudah lupa. Nah, ada juga orang yang pakai kartu-kartu gitu ya, pakai flashcard, itu juga bebas sih, tergantung kalau misalnya model suka yang seperti itu ya silakan gitu ya. Ditempel-tempel di dinding. Saya dulu juga pernah nyoba, tapi saya nggak cocok dengan tipe yang tempel-tempel dinding kartu, itu saya nggak suka dan nggak cocok dengan versi saya tidak mengikuti itu gitu ya. Saya cocoknya dengan versi yang learning by doing, begitu saya lihat, saya tulis, saya cocok dan saya nyaman gitu ya, saya bisa menghafal dengan baik, maka saya lakukan seperti itu gitu ya. Jadi minasan juga sama, carilah cara belajar yang cocok dengan minasan itu yang seperti apa gitu ya, yang mudah bagi otak kita untuk menerimanya gitu ya. Jadi jangan paksakan cara belajar orang kanji begini, kamu ngikutin begini, kalau cocok ya bagus, kalau tidak cocok coba cari versi yang lain lagi dan cocokkan dengan kenyamananmu gitu ya. Seperti itu kalau belajar kanji gitu ya. Kanji itu kan hal yang baru ya bagi orang Indonesia ya. Saya menganggapnya juga dulu gitu ya, itu adalah sesuatu yang unik begitu ya. Jadi seru mempelajarinya gitu ya. Eh, Keseruan itu yang membuat saya lebih gampang mengingat apa sedikit lebih mudah lah mengingat kanji gitu. Zaman dulu kalau sekarang ya kalau kanji yang susah-susah ya butuh waktu juga ngingatnya minasang. Hai, oke, itu dulu minasang obrolan kita hari ini. Jadi inti yang ingin saya sampaikan adalah tentang belajar bahasa Jepang yang efektif supaya bisa lulus JLPT dan JFT Basic adalah yang pertama yang perlu mindset, tidak ada cara belajar yang cepat dan instan. Ini tidak ada. Itu yang paling penting, Minas. Jadi kalau ada orang yang menjual atau mengatakan gitu ya di buku ataupun di YouTube, ini loh cara belajar yang paling cepat supaya hafal. Ini tidak perlu Minasang ikuti sepenuhnya gitu. Karena ingat bahwa belajar bahasa Jepang itu tidak ada cepat dan tidak ada yang instan, Minasang gitu ya. Satu. Yang kedua, kalaupun ada orang yang cepat belajar bahasa itu bisa. Jadi istilahnya ada memang yang punya bakat bahasa gitu ya. Ada yang tidak punya bakat bahasa. Tapi bukan berarti yang punya bakat bahasa ini bisa segala macam bahasa, dan yang tidak punya bakat nggak bisa bahasa. Tidak ya. Semua orang punya peluang bisa bahasa asing, termasuk bahasa Jepang. Dan semua orang punya peluang untuk lulus JFT Basic dan JLPT Basic. Itu semuanya sangat tergantung dari individu masing-masing. Lagi yang cara belajar efektif, lagi yang ingin saya sampaikan adalah itu tadi, carilah cara belajar Minasang yang versi Minasang. Nyamannya seperti ini, cocoknya seperti ini, maka itulah yang Minasang lakukan gitu ya. Jangan paksakan cara belajar orang lain dengan cara belajarmu, itu belum tentu cocok gitu ya. Jadi harus benar-benar nyaman dan menurut kamu enak gitu ya, dan cocok dan kamu mudah melakukannya dan mudah apa namanya ya mudah melakukannya, dan ternyata kamu merasakan bahwa oh ini saya tiba-tiba enak loh gitu ya, saya hafal banyak loh kosakata. Nah, silahkan lakukan itu gitu ya. Oh ya, satu lagi adalah jangan lupa ketika kita belajar tentunya kita harus tetapkan target. Kalau target JLPT ya JLPT, JFT ya JFT. Ya target itu penting karena kita melakukan sesuatu di dunia ini, apapun yang kita lakukan kan harus ada target ya. Minimal misalnya target belajar Jepang 6 bulan bisa nih cocok nih untuk JFT Basic bisa lulus nih saya targetkan begitu ya, atau JLPT lah sekian bulan saya bisa lulus nih. Itu juga perlu untuk meningkatkan motivasi sehingga belajar kita nggak ngalor ngidul, ada jalan, ada alur yang memang harus kita tuju gitu ya. Itulah tujuan atau target
yang harus kita tetapkan. Jadi kita perlu menetapkan target minasang supaya kita juga punya motivasi untuk belajar gitu ya. Oke, yang terakhir, ini masih nyambung dengan pertama tadi bahwa belajar bahasa itu adalah butuh waktu dan tidak instan, maka keberlanjutan atau keuletan itu adalah modal utama juga minasang. Ya, kalau kita tidak ulet dan tidak berlanjut, katakanlah sehari ngapal kosakata bisa 50, tapi besoknya 2 hari kemudian off, nggak belajar, 3 hari off, nggak ngapal, nggak ngulang gitu ya, itu sama saja akan sia-sia. Jadi keberlanjutan itu penting gitu ya, jadi step by step minasang harus lakukan gitu ya. Males ya males, tapi tetap harus ingat target lagi bahwa ada JFT dan JLPT di depan mata kita. Jadi harus apa namanya berlanjut dan ulet gitu ya, jangan oh naik turun jebret turun nggak belajar nggak ya, jadi harus minimal apa namanya grafik belajarnya tuh jangan sampai jatuh banget naik banget, itu enggak ya, minimal ya slow lah ya, maksudnya grafiknya itu eh, peluang males dan peluang rajinnya jangan terlalu jauh gapnya gitu minasa supaya seimbang gitu kan ya. Oke, ini dulu obrolan kita hari ini gitu ya tentang cara belajar efektif untuk lulus JLPT gitu ya dan JFT Basic gitu ya. Mudah-mudahan ya saya tetap berusaha untuk membantu minasang semuanya bisa lulus JLPT dan JFT Basic gitu ya. Karena biar bagaimanapun itu adalah modal kita, terutama yang mau kerja di Jepang gitu ya. Untuk bisa meraih masa depan yang cerah gitu ya. Saya tetap berusaha untuk bantu dari sini, gitu. Bantu belajar juga, bantu doa tentunya juga iya gitu ya. Mudah-mudahan minasang semuanya tetap semangat belajarnya ya. Itu yang paling penting gitu ya. Targetnya jangan kendor gitu ya. Tetap harus semangat. Belum lulus hari ini, belum tidak berarti dunia runtuh gitu ya. Masih ada hari esok, esok dan esok. Tapi jangan lupa, jangan keesok-esokan terus. Harus ada target juga supaya apa namanya ada batas maksimal sampai di mana kita gitu ya. Jadi maksudnya begini, karena minasang kan harus mengejar, misalnya harus kerja ke Jepang gitu ya kan, butuh N4 gitu ya, mau nggak mau kan ada target. Jadi jangan sampai juga targetnya kendor. Begitu nggak lulus, oke, kalau minasang nggak lulus, sedih tentu ya, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Karena ada hari esok yang harus kita jalani. Jadi harus tetap semangat minasang dan targetnya bisa tercapai. Hai. Otsukare sama des, minasang. Sampai bertemu di obrolan kita berikutnya dan video belajar berikutnya, minasang. Hai, arigatou gozaimashita. Sampai bertemu di video berikutnya. Jamata. Sampai jumpa. Otsukare sama deshita.